Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usolli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah, dan semoga kita diberikan hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iwan pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini barangkali ada yang mempunyai utang yang sampai saat ini belum bisa terlunaskan, dan apabila yang mempunyai hajat, semoga Allah kabul hajatnya, kabulkan hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kitab Sunan Abu Dawud dijelaskan ada orang yang mana orang ini terlilit hutang, yang mana mengamalkan amalan dari Rasulullah SAW, hutangnya itu bisa terlunasi. Nah, di sini barangkali ada ya ikhwan fillah yang mempunyai hutang, hutangnya ke sana ke sini. Jika mempunyai hutang kan kadang-kadang ya teman kita yang dekat menjauh karena apa? Takut dipinjam. Kalau misalkan saudara juga akan menjauh jika mengetahui kita itu banyak hutang, dan akan sulit untuk mendapatkan pinjaman ketika kita sudah banyak hutang. Maka di sini ada amalan, yang mana amalan ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki yang bernama Abu Amamah. Laki-laki ini dari golongan Ansor, yang mana ketika dakhala Rasulullah data yaumin al masjidah. Suatu ketika Rasulullah masuk ke masjid, ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, kemudian ternyata di masjid itu ada seorang laki-laki dari golongan Ansor yang sedang berduduk, yang duduk lama tidak biasanya, yang biasanya pulang dia masih tetap duduk. Maka Rasulullah SAW bertanya, namanya Abu Amamah, ya Abu Amamah, hei Abu Amamah, mali aroka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Apa alasan aku melihatmu duduk di masjid ini di waktu selain waktu sholat? Maka apa alasanmu duduk di masjid ini sehingga kamu duduk itu lama? Kalau dijelaskan ya dengan bahasa kita ya seperti itu. Jadi kenapa Abu Amamah tidak biasanya duduk di masjid hingga lama? Maka Abu Amamah menjawab, humumun lazimatni waduyunun. Ya Rasulullah, rasa bingungku yang telah menetapkanku di masjid ini, dan hutang-hutangku yang menetapkanku sehingga aku berlama-lama di masjid ini. Maka kata Rasulullah SAW, afala u'allimuka kalaman, apakah tidak maukah aku akan ajarkan satu kalimah, satu kalam idza qultahu, ketika engkau mengucapkan amalan ini, kalam ini, adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka, maka Allah akan hilangkan kebingunganmu, Allah akan hilangkan kegelisahanmu, Allah akan tunaikan, Allah akan bayar hutangmu. Maka spontan Abu Amamah menjawab Rasulullah SAW, qultu bala ya Rasulullah, sangat mau ya Rasulullah, silakan, saya mau diajarkan kalimat tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, qul ida asbahta wa ida amsaita, ucapkan olehmu di waktu pagi hari dan di waktu sore hari. Apa yang bisa diucapkan oleh Abu Amamah? Maka kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa'udzubika minal ajazi wal kasali, wa'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min ghalabatid dani wa qahrir rijali. Lelaki itu mengamalkan kalimat ini yang artinya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika minal hammi wal hajat, aku berlindung kepadamu dari rasa bingung dan rasa sedih, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahanku serta awal kasli itu bermalas-malasan. Wa'udzubika minal jubni, dan aku
berlindung kepadamu dari ketakutan dan kebakilan, dan aku berlindung kepadamu dari terlilitnya hutang dan paksaan orang-orang. Maka berkata rawi, fafa'altu dalika, maka Abu Amamah mengatakan, aku melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adhaballahu hammi wa ghammi wa qada anni daini. Kemudian kata Abu Amamah, orang yang mengamalkan doa tersebut, katanya Allah seketika menghilangkan kebingunganku dan Allah memberikan jalan kepadaku untuk bisa melunasi hutang-hutangku. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini katanya itu duyun. Kalau duyun itu jamak, yang artinya hutangnya itu bukan sedikit tapi banyak. Kalau cuma satu hutangnya maka dainun, satu hutang. Tetapi jika banyak hutang kesana kemari, maka katanya itu adalah duyunun. Duyunun itu adalah jamak taksir, yang artinya hutangnya Abu Amamah itu sangatlah banyak. Nah, ketika banyak hutang Abu Amamah, maka Rasulullah mengajarkan doa tersebut, kemudian Abu Amamah mengamalkannya. Nah, setelah mengamalkan setiap pagi dan setiap sore, maka Allah memberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi, sehingga Abu Amamah bisa membayar hutang. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan yang diajarkan Rasulullah ketika kita terlilit hutang. Dan ketika kita terlilit hutang, kemudian Allah memberikan jalan solusinya, maka sama saja kita itu mendapatkan solusi dari Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah terlebih dahulu. Setelah kita mendekatkan diri kita kepada Allah terlebih dahulu, maka ternyata Allah kasih solusi dari apa yang sudah menjadi masalah yang kita hadapi. Nah, begitupun amalan ini bisa kita bacakan. Jika kita bingung untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, maka amalkanlah dzikir ini. Allah akan berikan anugerah-anugerah berupa rizki yang halal dan berkah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan, dan hutang kita, hajat kita Allah kabulkan. Allah berikan solusi untuk kita bisa membayar hutang. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.